Sebelumnya, selamat datang kembali di channel sederhana saya ini. Di video kali ini, saya bakal mereview sebuah smartband dari Huawei Band 7. Setelah hampir sekitar 3 bulan, saya menggunakan smartband yang satu ini. Di sini saya beli dengan varian warna green. Jadi memang kalau kita itu membeli smartband yang satu ini ada 4 pilihan warna. Ada yang warna green, warna merah, hitam, sama warna pink. Untuk harganya ini bervariasi ya. Kalau yang saya lihat terakhir itu di aplikasi belanja online sekitar 500.000 sampai 600.000 rupiah. Ini untuk bagian strapnya oke ya. Untuk kondisinya bisa kita perhatikan setelah hampir sekitar 3 bulan saya pakai ini masih mulus. Karena saya juga sudah menggunakan haircase ya atau pelindung di bagian tampilan layarnya. Jadi tentunya tidak akan tergores saat terbentur ataupun saat terjatuh. Saya suka untuk bagian strapnya ini sudah terlihat bagus, cukup kuat dan tidak mudah luntur. Bahannya juga cukup tebal ya ini ya. Saya suka untuk bagian strapnya ini karena ya sudah hampir sekitar 3 bulan saya pakai, ini tidak ada masalah di bagian strapnya. Masih bagus, masih mulus dan cukup kuat. Dari segi model juga tidak terlihat kaku. Di bagian penguncian strapnya ini terdapat tulisan Huawei dan hanya terdapat satu pengait saja di bagian pengunciannya. Oh iya, buat teman-teman yang pakai smartband Huawei Band 7 ini, sebenarnya kalian tuh bisa mengganti bagian strapnya dengan model strap yang lain sesuai dengan ukuran dari smartband Huawei Band 7-nya. Sekarang sudah banyak kok di aplikasi belanja online yang jual strap smartwatch dan juga smartband dari Huawei Band 7 ini. Tentunya dengan harga yang bervariasi dan juga pilihan warna yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa pilih untuk varian warnanya sesuai dengan warna favorit kalian. Oke, sekarang saya akan coba bahas mengenai desain dari Huawei Band 7. Ya, meskipun tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari generasi yang sebelumnya, yaitu Huawei Band 6, tapi di Huawei Band 7 ini untuk bagian fiturnya sudah banyak yang di-upgrade dan sudah banyak hal baru yang bisa kita gunakan di smartband yang satu ini. Untuk bagian layarnya ini resolusinya sudah cukup tinggi, sehingga tampilan widgets maupun fitur lainnya, termasuk saat ada notifikasi, masih terlihat sangat jelas, meski dengan menggunakan font yang kecil sekalipun. Hanya ada satu tombol ya di bagian sampingnya, yang berfungsi untuk kembali ke menu utama, dan bisa kita gunakan untuk pintasan untuk akses ke menu olahraganya. Di sini masih belum ada fitur auto brightness, jadi ya untuk meningkatkan kecerahan layar dan juga untuk meredupkan layar masih menggunakan cara manual. Huawei Band 7 ini memiliki layar yang cukup luas dan desain yang lebih tipis daripada generasi yang sebelumnya. Memiliki berat tanpa strap itu sekitar 16 gram dengan ketebalan 9,99 mm. Sudah memiliki layar 1,47 inch yang sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi 194 x 368 pixel. Sudah full touchscreen dan juga untuk tampilan UI-nya ini sangat smooth. Saya tidak menemukan adanya delay ataupun ngebug dan juga error pada sistem operasionalnya. Untuk di bagian sensor ini sudah cukup lengkap ya. Ada sensor accelerometer, gyroscope, sama optical hot rate. Kalau di generasi yang sebelumnya masih belum mendukung fitur AOD, kini di Huawei Band 7 sudah ada fitur AOD-nya, Always on Display. Dan fitur ini cuma ada kurang lebih sekitar 5 tampilan background AOD-nya yang bisa kita gunakan dan bisa kita pilih untuk dijadikan tampilan utama. Dengan membawa fitur AOD ini ke Huawei Band 7, tentunya ini kabar yang sangat baik bagi pecinta Huawei Watch dan juga Huawei Band. Sudah ada upgrade tersendiri dari Huawei Band 7 ini. Tapi tentunya juga ada kekhawatiran ya, karena layarnya bakal menyala terus saat AOD-nya itu aktif. Dan tentunya daya tahan baterainya juga bakal lebih cepat berkurang. Ya, kalau saya sih untuk menggunakan fitur AOD-nya ini seperlunya saja. Setidaknya tidak sampai membuat saya harus mencharger smartband Huawei Band 7 ini setiap malam. Untuk widgets yang tersedia di Huawei Band 7 ini sudah lumayan banyak, dan kita pun bisa untuk mengkostum tampilannya menggunakan foto yang kita suka.
Seperti contohnya foto kartun, foto anime, atau foto kita sendiri bisa kita jadikan tampilan utama di tampilan background Huawei Band 7-nya. Nah, ini dia untuk pilihan dari web visual yang tersedia. Nah, ini saya juga sudah coba untuk kostum tampilannya menggunakan foto SpongeBob. Oh iya, ini untuk tampilan antar mukanya sudah menggunakan Harmony OS. Walaupun saya tidak menemukan perbedaan pada bagian antar mukanya ini, masih sama seperti generasi yang sebelumnya, tapi buat teman-teman yang sudah pernah pakai Huawei Band 6 tentunya bakal lebih mudah untuk digunakan ya, karena tampilannya sudah hampir sama. Untuk menghubungkan antara smart band-nya ke handphone kita, itu menggunakan aplikasi Huawei Heart. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya dari Play Store ataupun dari browser. Untuk proses pairingnya ini juga sudah sangat cepat ya. Seperti yang kita lihat tadi, untuk pilihan webface-nya ini juga sudah sangat menarik. Kita pun juga bisa untuk mengkostum tampilan yang ingin kita gunakan. Untuk tampilan UI-nya ini sudah sangat keren, sangat smooth, saya suka. Saat saya menggunakan smart band-nya ini, saya tidak menemukan adanya delay, ngebug ataupun nge-lag pada sistem operasionalnya. Semuanya lancar. Saat saya berpindah ke bagian menu yang lain ataupun fitur yang lain, ini tidak ada ngebug atau nge-lag ya. Jadi nyaman-nyaman saja sih untuk menggunakan Huawei Band 7-nya. Tampilan Harmony OS-nya juga membantu Huawei Band 7 ini menjadi lebih smooth, lebih lancar, lebih mulus dalam gesekan dan juga bergeser ke bagian fitur atau menu yang lain. Selain itu, lewat Huawei Band 7 ini, kita itu juga bisa untuk mengontrol musik yang ada di smartphone kita, melihat cuaca langsung dari smart band-nya, men-setting alarm, stopwatch, timer, center, dan juga menemukan ponsel kita. Jadi untuk fitur-fitur pendukungnya ini sudah sangat lengkap ya di Huawei Band 7. Cuma ini tidak ada mikrofon dan juga speaker, jadi tidak bisa kita gunakan untuk telepon. Cuma bisa kita gunakan untuk menerima notifikasi adanya telepon masuk dan juga pesan masuk ya. Oh iya, ini sudah tersedia kurang lebih sekitar 96 mode olahraga. Ini sangat cocok buat teman-teman yang suka berolahraga ataupun fitness. Bisa kalian gunakan untuk mode olahraga yang ada di Huawei Band 7 ini. Mulai dari olahraga jogging, bersepeda, lari santai, sampai badminton dan juga olahraga basket pun sudah tersedia di Huawei Band 7-nya. Jadi bisa kalian pilih untuk mode olahraganya. Cuma di Huawei Band 7 ini masih belum tersedia untuk GPS ya. Jadi masih belum ada fitur GPS-nya. Ini saya akan coba klik untuk di bagian mode olahraganya. Oh iya, satu lagi nih kelebihan dari Huawei Band 7. Di smart band ini sudah didukung dengan fitur yang sangat menarik, yaitu ketika ada pesan masuk atau notifikasi yang masuk, kita tuh bisa langsung membalas dari layar smart band-nya. Baik itu menggunakan emoji ataupun emoticon, dan kita juga bisa menggunakan pesan singkat ataupun pesan khusus yang bisa kita kostum untuk bagian pesannya. Sebagai contoh seperti sebentar saya lagi di jalan, atau sebentar saya lagi makan, atau mungkin ya tunggu 5 menit lagi saya akan balas pesan Anda. Jadi bisa kita kostum untuk bagian pesan singkatnya. Jadi nyaman ya saat kita pun sedang berkendara ataupun sedang olahraga, kita bisa membalas pesannya secara langsung. Tentunya kita harus menghubungkan antara smart band-nya ke handphone kita dengan menggunakan aplikasi Huawei Heart. Untuk daya tahan baterainya ini diklaim mampu bertahan sampai 14 hari. Tapi selama saya menggunakan Huawei Band 7 ini dengan mengaktifkan fitur AOD, Always On Display, dan juga notifikasi, itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 4-5 hari. Untuk menchargernya ini membutuhkan waktu sekitar 80-90 menit dari 0% sampai full. Di Huawei Band 7 ini sudah support juga dengan fast charging, jadi bisa mengisi daya lebih cepat ya. Kalau nggak salah sih charger sekitar 5 menit itu bisa kita gunakan sampai 2 hari pemakaian. Di Huawei Band 7 ini sudah support dengan fitur water resistant kurang lebih sedalam 50 meter atau 5 atm. Jadi buat teman-teman yang sudah pakai Huawei Band 7 tidak perlu khawatir
saat smartband kalian itu terkena percikan air atau mungkin terkena air hujan, nah kalian tuh tidak perlu khawatir smartbandnya bakal rusak. Bahkan saat kalian tuh pengen untuk berenang, kalian mau pakai smartbandnya itu is okay, tidak akan ada masalah atau error di bagian mesinnya, karena ini sudah bisa untuk kalian bawa renang sih. Mau kalian bawa mandi pun tidak masalah ya, tidak akan mengalami kerusakan mesin. Karena saya sendiri sudah coba smartband ini untuk saya siram-siram dengan percikan air pun masih menyala, tidak mengalami kerusakan mesin. Ya cuma harus dihindari ya dari terkena air panas ataupun uap panas, karena ini kan mesinnya, kalau terkena air panas pastinya bakal rusak sih. Dan fitur yang saya suka dari Huawei Band 7 ini yaitu di fitur tampilan UI-nya. Sudah ada fitur Raise to Wake sama fitur Tap to Wake, yang tentunya ini jarang ada di merek smartband lain. Bahkan di smartwatch pun jarang ada fitur Tap to Wake. Tapi di Huawei Band 7 ini sudah ada fitur Tap to Wake-nya. Kalau Raise to Wake sih pasti ada ya di semua smartband ataupun di smartwatch. Untuk fitur Raise to Wake pasti ada. Tapi kalau untuk fitur Tap to Wake ini masih belum semuanya ada di model-model smartband ataupun di smartwatch. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu kelebihan dari Huawei Band 7. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempetin mampir ke channel Sederhanaku ini. Jangan lupa di subscribe, bantu like juga, dan sempetin untuk komen. Jika ada yang keliru dari apa yang saya bahas, mohon maaf ya. Sampai ketemu di video yang lain. Febri di sini pamit. Thank you dan bye bye.